tentang gimana caranya membuat mental kita kuat untuk masa online ini. Ternyata kalau ngelakuin sesuatu nggak cuma why-nya doang ya, tapi what for ya. Iya. Buat apa gue ngelakuin ini tuh? Dimana gue pause button untuk kayak berhenti, gue tarik nafas, gue nanya ke diri gue mau bawa kemana ya? Gue belajar untuk, gue punya default untuk selalu balikin nanya itu ke gue, sehingga gue selalu kalau ngomong sama orang atau ngelakuin sesuatu itu ada tujuannya. Nah ini pause button ini kapan mencetnya nih? Maksudnya ada waktu itu kan ada orang yang sibuk terus gitu. Terus Oh itu part 3 tuh. Oh part 3 ya, iya. Oke kita saksikan di part 3. Kapan harusnya kita pencet pause button ya? Nanti aja, itu ntar aja. Iya. Karena itu kan orang kerja terus kan kadang-kadang nggak tahu kan harus pause-nya kapan. Tahu-tahu udah gila aja. Nggak boleh. Pause ODGJ. Ya bisa aja pandemi ini maksa kita semua jadi pause tuh Iya. sebenarnya. Nah sebenarnya bener kata lo Per. Sebenarnya banyak banget kesempatan dalam hidup tuh meminta kita sebenarnya untuk pause. Banyak banget. Kayak kita sakit itu kan pause button. Iya benar. Gue kalau pas opnam itu benar-benar pause button, merenung tuh kok bisa begini dan sebagainya. Tapi jangan opnam doang ya kan, ngeri banget. Iya, jangan bahkan sebelum opnam gitu ya. Kalau bisa jangan opnam. Terus pause button itu adalah di saat-saat gue lagi tiba-tiba lagi capek apa, gue ngerenung gitu. Tapi memang bener kata lo, nggak semudah itu. Biasanya kalau di dalam kelas gue, kita tuh selalu ngomong kalau gue lagi ngajar, satu hal yang gue tekanin adalah pause button itu diperluin kalau lo udah segitu ke-triggernya terhadap sesuatu dan triggernya itu nggak membawa keuntungan apapun buat lo. Oh contoh hal kecil tiba-tiba gue udah emosi gitu. Betul. Itu trigger. Oke. Nah lo sadar apa aja trigger lo itu akan membuat lo tahu kapan lo akan mencet pause button. Iya. Oke. Waktu gue berhenti dulu. Bukan karena yang tadi pas setiap meditasi gue rutin meditasi dan itu adalah pause button gue enggak juga. Meditasi gue adalah pause buttonnya gue. Kalau untuk gue lebih bisa tenang, nafas lebih panjang. Terus gue untuk jadi meditasi gue tuh meditasi bahagia namanya. Di mana ada lagi ya? Iya, bahagia untuk rasa syukur. Bersyukur. Kalau ditanya lo kita bahagia karena apa? Karena kita bersyukur. Emang lo kalau bahagia aja kalau lo bersyukur atau terbalik? Atau lo bersyukur karena lo bahagia aja? Bagus juga pertanyaan. Bagus juga. Iya. Jadi kalau lo bersyukur cuma karena ada yang bagus sama lo. Kalau lo nggak bagus, lo nggak bersyukur. Oh iya betul. Padahal tiap masalah juga ada yang bisa disyukuri sebenarnya. Banget. Kalau orang dulu bilangnya kayak orang Jawa bilang pasti selalu ada hal positif. Untungnya, ya. Tapi sebenarnya itu cara mereka untuk nge-post diri mereka untuk nggak ngelihat sesuatu itu negatif itu berulang-ulang terus-terusan terjadi. Oke. Waduh, ini bisa dibikin part 4 ya, kita ngomongin meditasi bahagia, pause button tadi. Oke, iya. Wah, ya Allah. Ngobrol sama coach ini nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya ya. Gue itu pada intinya gue melakukan yang gue kasih ke orang gitu. Gue melakukan juga, gue melatihnya ke diri gue. Semalam tuh gue ketemu salah satu coach yang lahir cerebral palsy. Oh iya. CP, ya. CP. Karena dia itu prematur di usia 6,5 bulan. Wow. Dia CP, terus kemudian dia sekarang jadi psikolog, ya. CP bisa jadi psikolog? Iya, gila. Berarti otaknya nggak terganggu sama sekali? Terganggu, tapi dia berusaha untuk terus, dia belajar, dia satu langkah lagi jadi psikolog gitu ya. Wow. Terus dia lagi mengembangkan diri dia jadi coach, umurnya masih 25 tahun. Nanti kalau mau bisa gue kenalin. Oke. Boleh banget. Itu network baru buat gue, ya. Nah, yang menarik dia itu juga bilang gitu, wah, gue saya beruntung nih bisa ketemu kalian gitu. Saya bisa belajar dari kalian, dia bilang kayak gitu. Nah, yang menariknya lagi adalah kalau gue nggak seterbuka kayak gini, gue nggak akan ketemu orang kayak dia gitu. Jadi network itu hanya bisa gue dapat dengan gue
menerapkan ke diri gue sendiri, gue latih apa yang gue ajarin. Terus dia juga bilang nih, yang si namanya Andre itu bilang gini, aku tuh jadi psikolog sebenarnya adalah aku mau terapin ke diri aku sendiri karena aku juga rawat jalan juga jadinya. Lucu ya bahasa dia, rawat jalan, gue ngakak gitu. Tapi gue pikir lagi gitu, bener juga ya, karena gue jadi coach itu gue nggak ngerasa diri gue lebih expert daripada orang, karena gue ngerasa ilmu yang gue pakai sebenarnya berguna buat gue kok. Iya, saat nanya dia kasih jawaban juga. Iya, jadi gue nggak ngerasa gue lebih tahu daripada lo. Gue lebih tahu daripada lo, enggak. Gue udah pernah ngalamin aja, mungkin lo beda kali gitu. Jadi gue nggak lebih hebat atau lebih jago daripada siapapun gitu. Gue cuman senang baca, gue punya passionnya, that's it gitu. Tapi gue nerapin ke diri gue sendiri. Maksud gue, kalau gue boleh nyimpulin ya, maksudnya lu memberikan sesuatu hal, tapi lu juga akhirnya mendapatkan hal yang lu berikan juga. Semua apa yang lu beri, lu balik ke lu juga kan. Tapi lu gak mengharapkan maksudnya. Fokusnya bukan di lu harapin sesuatu yang balik. Yang penting lu beri aja dulu. Benar. Karena orang kebanyakan sekarang kan, apalagi keadaan kayak gini kan, ngarep sesuatu apa yang bisa kita dapat. Kalau ngarep sesuatu yang apa yang kita dapat, ya mungkin kita dapat tapi orang lain belum tentu win juga ya. Tapi kalau udah memberi, orang itu win, otomatis balik lagi dengan cara yang berbeda. Gila itu. Nah makanya itu sebenarnya bisa jadi konsep doang ya. Maksudnya kalau orang denger tuh bisa jadi cuma konsep banget sih lo, ya lo aja gitu. Sebenarnya iya. Tapi buat gue sambil jalanin. Jadi apakah, makanya gue pernah bilang, gue lebih tahu. Enggak, gue nggak lebih tahu, tapi gue ngerasain sendiri. Jadi apakah mungkin buat lo? Mungkin aja. Tapi apakah udah pasti bisa ngerubah hidup lo? Nggak, belum tentu. Jadi gue nggak belagu, sok tahu gitu sama orang. Lo tuh harus gini, lo tuh harus gitu. Makanya gue risih dipanggil coach. Buat gue coach itu profesi, bukan siapa gue. Oke, ya, not define me ya. Oke. Luar biasa banget sih Bar, yang ini sih. Kalau di stop ini? Iya, kalau nggak di stop hujan. Sebenarnya kalau teman-teman mau tahu lebih dalam lagi ya langsung aja kepoin IG-nya. Langsung kepoin IG-nya. Tadi padahal gue nanyanya tuh program 2021 loh, tapi jawabnya kemana-mana nih. Ada yang mau sampein nggak program 2021 ini yang mungkin khususnya di sekolah coachingnya gitu? Kalau misalnya gue pengen jadi coach nih, gimana sih? Atau gue bakal dapat apa gitu? Kalau lo mau jadi coach, lo cuman tinggal, kalau lo emang suka dan dunia lo punya tim, lo managing tim, atau lo mau aplikasiin ke perusahaan lo sendiri, ataupun lo mau jadi profesional eventually gitu ya, akhirnya itu nggak susah kok gitu. Nah, kalau gue bikin sama Hita, nama sekolah coaching gue namanya Sama Hita. Tadi gue baca deh. Iya. Ini dia. Iya, kita buka. Ada sama karena baru ya, follower juga masih dikit banget, sama Hita Lastari. IG ya? Ya, IG. Nah, sama Hita itu artinya stay true to your purpose. Wow, itu bahasa Sanskerta. Oke. Bahasa Indonesia apa? Nggak, coba artinya stay true to your purpose. Setia pada tujuan Ini yang mau saya sebutkan tadi. Oke, so jadi aku bikin ini ada meaningnya, namanya ya pas kita cari. Nah, yang kita nggak bilang sekolah kita lebih baik daripada sekolah coaching yang lain, kan ada sekolah-sekolah coaching yang udah besar dan udah lama. Tapi yang membedakan kita adalah begitu kita menggabungkan self development terhadap sertifikasi coaching yang didapatkan oleh seseorang. Jadi kalau lo ikut program kita, makanya program kita, kalian lo tuh bukan masuk kelas gue 2 hari lo jadi coach, enggak. Lo ikut program selama 4 bulan. 4 bulan programnya. Yes. Program 4 bulan, 2 bulan pertama lo akan ngembangin diri lo sebagai seorang leader. Leadership lo, ngomongin soal area hidup lo, ke challenge-challenge dalam hidup lo, dan lo akan di-coaching sama kita. Berarti leadership itu bisa semua sebenarnya? Banget. Ya, tergantung value lo, ya. Tergantung value lo dan lo fokusnya kemana. Nah, kalau fokusnya banyak gimana? Misalnya gue pengen jadi leader yang baik sebagai bapak, sebagai suami di rumah tangga, sebagai leader di kerjaan, sebagai leader di tim gitu, bisa juga? Kita cari benang merahnya di antara semua area itu. Iya, kenapa gue? Iya. Oke. Nah, dari 2 bulan itu lo di coaching, lo tuh kayak dicontohin sama kita gitu loh coaching itu. Nanti setelah 2 bulan kedua, lo diajarkan kita bagaimana proses dalam meng-coaching orang dan mengembangkan orang.
Nah di situ step-stepnya begitu itu, lo oke. meng-coaching orang, kita akan mengobserv lo seperti apa saat lo meng-coaching orang. Oh, di 2 bulan yang Iya, keduanya itu ya, oke. Sedangkan kebanyakan sekolah coaching itu memfokuskan caranya meng-coaching, sistemnya meng-coaching, etikanya meng-coaching. Kalau kita itu hanya sebagian dari Tapi lebih keseluruhan terapan program juga kita. ya? Betul. Oke. Jadi ada terapannya, ada tentang dirinya kita, ada tentang well-beingnya kita yang kayak tadi Wah, gue iya, berkaca, iya. post button, itu semua ada di dalam program karena gue yang ngedesain. Gue yang ngedesain programnya. Gila, menarik banget ini.